Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang penuh barakah ini, insyaallah kita selaku hamba Allah diizinkan kembali oleh Allah untuk melaksanakan salah satu bentuk aktivitas kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat maghrib yang telah kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang barusan kita lakukan merupakan salah satu salat maghrib yang terbaik yang Allah hadiahkan untuk kita bersama, dan nantinya sebagai pemberat mizan timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita bersama, uswatun kita bersama, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran beliau dan para keluarganya serta para sahabatnya tentunya yang membawa kita minad dulumati ilan nur, yang membawa kita dari zaman kejahilian, zaman yang tidak beradab, zaman yang tidak berpendidikan, menuju tarbiyatul Islam, menuju pendidikan yang semuanya bernuansakan ad-dinul Islam. Hadirin jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Baiklah, sebelum mengawali dan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah akan dilakukan pada malam hari ini, mengutip sebuah kisah tentang yang berkaitan dengan ibadah Idul Adha atau Udhiyah tersebut. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah, setiap tahun ketika datangnya Yaumul Idul Adha, yakni hari kurban, sahabat Bilal menangis. Karena apa? Karena sang sahabat ini tidak mampu seperti sahabat-sahabat yang lainnya untuk membeli hewan kurban, tetapi tidak mengurangi rasa keimanan dan ketakwaan beliau. Hingga apa? Hingga yang dilakukan oleh sahabat Bilal ini sampai apa? Sampai membeli ayam untuk disembelih pada hari Idul Adha tersebut. Membeli ayam sebanyak-banyaknya, akhirnya apa? Dibagikan saat itu juga. Memang syariat kurban itu yang dianjurkan oleh agama kita Islam
onta, sapi, kambing dan domba. Akan tetapi sahabat Bilal memaknai kurban itu dari segi bahasa, yakni apa? Qoroba, yakni dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nantinya hakikatnya memang yang kita sembelih, dohirnya yang kita sembelih adalah apa? Binatang ternak. Yang nyampe kepada Allah itu bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah itu bukan darahnya, tapi apa? Bentuk daripada kesungguhan dan hakikat takwa itu sendiri. Jadi paradigma yang menyebar di masyarakat kita, sebagian kan ada orang yang berkurban dilarang makan daging kurban sapinya sendiri. Saya contohkan, Ustadz Tipit sama Ustadz Ali berkurban, maka Ustadz Ali ini nggak boleh makan sapinya sendiri, harus makan punya Ustadz Pipit. Karena apa? Ditakutkan pincang lah, apalah dan lain sebagainya. Yang nyampe itu bukan dagingnya, yang kita naiki nantinya bukan sapinya di akhirat, tapi apa? Pahalanya, bentuk, sekali lagi bentuk dari kesungguhan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sebagai pembuka pada kajian malam hari ini. Kalau ada yang belum jelas berkenaan dengan fikih kurban, saya buka keran pertanyaan seluas-luasnya. Terima kasih, dipersilahkan. Oke, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, mohon dijelaskan apakah boleh kurban patungan dananya urunan satu keluarga. Misalnya begini Pak Ustadz, saya ikut patungan sapi, kebetulan untuk mencapai 3 juta ini saya sekeluarga, itu uang anak saya, uang istri saya. Lah ini mohon untuk dijelaskan apakah boleh yang semacam ini. Pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan kelebihan uang dari hewan kurban, dan apabila di salah satu kelompok mungkin ada yang kurang dengan harga beli sapinya yang mau dikurbankan tadi, atau mungkin lebih peralihan keuangan, yang satu mungkin bisa kurang, yang satu mungkin bisa lebih. Nah, kelebihan dan kekurangan ini mohon juga untuk dijelaskan, karena dari kami semua ini banyak yang jadi panitia. Mohon kejelasannya begitu Ustaz. Yang terakhir, kami sebagai panitia apa boleh meratakan dari hak si pengurban? Masalahnya satu kelompok mungkin dengan harga 21 kebetulan pas misalnya, ternyata di situ berat sapinya, berat hasil dagingnya itu sekitar 1 kintal 50 kg, 1,5 kintal. Kemudian di kelompok 2 mungkin harganya juga tidak seberapa pas, tapi mungkin 20.750. Permasalahannya antara sapi yang satu kelompok dan satu yang lainnya itu saya rasa beratnya kalau toh sama itu kebetulan, tapi kebanyakan beratnya tidak sama.
Lah ini apakah panitia boleh meratakan atau pemberian kepada hak si pengurban? Cuma 3 ini sementara. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab biar nggak lupa. Baik, yang pertama tentang patungan hewan kurban dari keluarga sendiri, begitu nggih Ustaz nggih? Dari keluarga besar. Baik, sebelum menjawab, maka satu, saya ulangi kembali, untuk onta itu paling banyak patungannya 10 orang. 10 orang khusus onta. Kurang dari 10 nggak apa-apa. 5, 2, 3 silahkan. Sapi 7, kurang dari 7 tidak mengapa. Nah, terus kaifiahnya, patungannya. Jadi begini, sebagaimana kasus yang ditanyakan, kalau kita mau membeli hewan kurban, terus hewan kurbannya dibeli dari patungan keluarga, dari uang suami, uang istri, uang anak, boleh nggak? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sahabat Jabir itu pernah berdua di hari Hudaybiyah, terus menyembelih butnah. Butnatun itu onta. Akhirnya apa? Alal asroh, katanya Rasulullah. Boleh patungan khusus onta 10. Wal bakor, katanya. Dan sapi ini sab'ah. Ala sab'atin. Dan sapi ini 7. Nah, para ulama menjelaskan tentang konsepnya, caranya itu tidak harus terperinci dan tidak harus bagaimana, harus dari satu keluarga atau orang lain, tidak. Tapi yang penting ketika di luar keluarga sendiri, yang penting tidak lebih daripada 7 orang. Karena kalau sudah 7 orang bukan hewan kurban, tapi merupakan sedekah. Nah, kalau sudah dalam satu keluarga berarti apa? Tidak dihitung iuran, tapi dihitung satu. Contohnya Ustaz Solikin tadi ya. Berarti kepala keluarganya siapa? Imamnya, beliau. Berarti apa? Semuanya sudah ikut beliau, keluarga beliau sudah. Jadi umpamanya anaknya sama keluarga dan lain sebagainya ada 7 patungan semuanya. Dihitung dengan cucu-cucunya lebih. Masuk keluarganya, masuk. Walaupun sudah apa kata ulama, kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan hadis ini, walaupun sudah ada yang sudah meninggal, rumahnya putranya Pak Solikin ada yang ditempeh, ada yang dikunir, selama masih keluarga besar beliau, masuk sudah apa, tinggal tidak usah bergantian belinya. Tahun ini mah anak pertama yang beli, tahun berikutnya anak kedua, enggak usah, cukup langsung nama keluarga imamnya, jadi kepala rumah tangga. Ketika menyembelihnya, Allahumma taqabbal an Ustadz Solikin wa ahlihi, sudah ikut semuanya, walaupun tidak satu rumah. Jadi boleh, begitu yang kisah. Yang kedua, tentang kurang dan lebihnya dalam patungan ataupun iuran dalam satu kelompok. Tip yang pertama, kalau kita sebagai panitia, makanya apa? Makanya tugas panitia itu tidak gampang, tidak mudah, amanah yang dipegang. Ketika sudah salah menjalankan amanah ini, maka apa? Keluarnya dosa. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu addul amanati ila ahliha, kata Rasul, kata Allah. Sampaikan amanah itu sesuai dengan yang berhak. Jadi umpamanya 21 patungan di Masjid Ar-Rahmah sini,
Jadi 7 orang berarti 3 jutaan. Di pasaran ada yang pas, ada yang lebih terkadang. Atau dananya pas ini, beli. Ada yang berlebih. Maka apa? Kalau dananya berlebih, yang pertama, kelompok pertama umpamanya dibelikan ternyata apa? Dengan harga 20.500.000. Sudah besar sapinya. Ternyata dicari nggak ada yang 21 gitu. Adanya 21,5. Sudah akhirnya dibelikan 20.500.000. Maka apa? Kelompok pertama ini harus dikumpulkan lagi orang-orangnya yang berlebih tadi. Disampaikan, uang jenengan lebih 500.000. Di kelompok kedua kurang 500. Ini bagaimana? Apakah kelompok pertama setuju mau diberikan uangnya ini ke kelompok kedua untuk nambalin, nutupin kekurangannya? Ketika sudah ittifaq kelompok pertama, maka apa? Dibolehkan. Tetap dinamakan kurban, tetap. Kenapa? Yang kelompok pertama ini hukumnya sama halnya apa? Menghadiahkan hewan kurban bagi kelompok yang kedua. Karena apa? Tidak mungkin dapat 21 yang kedua, kelompok kedua ini. Karena apa? Kurang uangnya. Ternyata hewan kurbannya hanya apa? Di pasaran 21. Uangnya hanya adanya 20.500. Maka kelompok yang pertama memberikan, yang kedua menerima selama kelompok pertama ini ittifaq. Selama kelompok yang pertama itu menyetujui. Kalau tidak menyetujui, maka apa? Maka dikembalikan kepada pemilik uang masing-masing. Jadi dibagi sudah 500 ini kepada 7 orang tadi. Terus kekurangannya yang kelompok kedua dibicarakan bersama dalam kepanitiaan dengan kelompoknya tersebut. Umpamanya ada salah satu panitia yang berani nalangin, boleh di luar kelompok tersebut, umpamanya begitu. Umpamanya ternyata Mas Angga yang mau nalangin, bukan termasuk dari kelompok tersebut, di luar. Padahal beliaunya sudah punya korban 1 ekor kambing dan lain sebagainya. Boleh. Jadi tinggal bagaimana panitia berkomunikasi dengan orang-orang yang berkurban. Jadi intinya ketika uang lebih harus dibicarakan dengan kelompok yang berlebih. Kalau kelompok tersebut menginginkan uangnya dikembalikan, silahkan dikembalikan. Kalau kelompok tersebut menginginkan, umpamanya sudah uang ini lebihnya untuk beli kambing, kurang, ditambahin sama kelompok tersebut, boleh gitu loh. Atau untuk menutupi kelompok yang lainnya, begitu gesatnya. Yang kedua, takaran. Maka salah satu hadis Rasulullah SAW ini berbicara takaran terdahulu, timbangannya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana sih cara membaginya? Yang pertama, 1/3 untuk yang berkorban. Yang kedua, 1/3 untuk keluarga yang berkorban. Yang ketiga, 1/3 untuk fuqara dan masakin. Nah, hadis ini jangan sampai kita fahami diuntal mentah-mentah. Jadi umpamanya Masjid Ar-Rahmah kelompok 1 ada 1 orang yang beli sendirian, nggak mau patungan. Tiba-tiba ketimbang ketemu daging keluar 300.
Yang 100 untuk keluarga yang berkorban, yang 100 untuk keluarganya, yang 100 untuk fakir miskin. Enggak begitu caranya. Bagaimana? Kata Rasulullah, kata para ulama, membaginya paling tidak cukup untuk makan selama 3 hari. Cukup untuk makan selama 3 hari. Nah, realitanya terkadang fakta di lapangan dikasih daging langsung habis sekali makan buat sate dan lain sebagainya. Terus bagaimana menyikapi? Yang penting apa? Pantas, layak untuk dibagikan. Jangan sampai apa? Dagingnya hanya segini, tulangnya yang banyak. Yang penting pantas untuk dimakan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima hewan kurban tersebut. Jadi hadisnya memang sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk keluarga yang berkorban, maksudnya sanak familinya, terus sepertiga lagi untuk fukara dan masakin. Tetapi apa? Dijelaskan kembali oleh para ulama, yakni apa? Yang penting cukup untuk 3 hari makan. Disarah lagi ada di kitabnya fikih Islam juga wadilatuhu, bagaimana? Yang penting layak untuk dibagikan. Jadi panitia yang tahu umpamanya dalam 1 kresek bingkisan itu umpamanya 1 kilo daging, terus tulang belulangnya, yang penting sama, rata gitu. Terima kasih Ustaz. Begitu nggih Ustaz. Kalau ada yang belum jelas lagi monggo. Yang lain. Nggih, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya terkait dengan bagaimana seandainya panitia korban itu salah satunya penjual korban, belantik misalnya. Jadi salah satu belantik direkrut dalam kepanitiaan, kemudian dia berjualan, boleh atau tidak? Yang satu itu. Kemudian yang kedua, bentar, diulangi lagi kurang. Misalnya ada panitia korban, salah satunya itu pedagang ternak. Pedagang? Iya, salah satu pedagang. Boleh enggak dia pedagang ternak berjualan ke orang yang mau korban? Satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan harga jual ternak ya. Harga jual ternak. Karena begini, pada saat korban dan pada saat hari biasa harganya jauh sekali. Dan pedagang biasanya mencari keuntungan di situ. Misalnya begini, kambing atau domba pada hari-hari normal harganya per kilogram hidup itu sekitar 45.000. Jadi kalau berat badan kambing itu 20 kilo, harganya normalnya itu sekitar 900 lah, 850-900 normal. Tapi kenyataan pada saat korban, pedagang menaikkan dengan gratis sampai harga per kilogram hidup itu 2 kali lipat. Biasanya ada yang 80.000 per kilo hidup, dan harga tidak masuk akal lah. Kalau dijual harga kambing 80.000 per kilogram hidup, itu kalau dijual dagingnya aja dijual harga 150 masih rugi gitu. Artinya harga tidak masuk akal sudah pada saat korban ini. Boleh tidak seperti itu? Karena kenyataannya di lapangan seperti itu, dan panitia juga melakukan hal yang sama. Jadi malah ada gini, harga berat badan 20 kilo harganya 1.800.000. Itu harga, saya kira harga tidak normal itu, sampai 2.000 itu. Boleh tidak seperti itu? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama, salah satu panitia korban ada belantiknya, ada pedagangnya. Boleh nggak menjual? Boleh. Yang nggak boleh itu panitia menjual daging korbannya. Kalau masih dalam bentuk hewan kurban, itu malah lebih baik. Kenapa? Nggak mungkin panitia menipu. Kalau panitia menipu berarti bukan panitia. Jadi begini, yang dilarang untuk panitia itu ketika sudah menjadi hewan kurban itu sudah disembelih. Terus apa? Panitia menjual kulit kurban, menjual daging kurban, itu yang dilarang. Tapi ketika
ada salah satu panitia, dia profesinya pedagang ternak, maka apa? Menawarkan ke masjid sini, menawarkan ke masjid yang lain, boleh, sah-sah saja, tidak ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, harga biasanya memang di mana-mana sudah, bukan hanya dalam kasus Idul Adha saja, Idul Fitri, tahun baru, semuanya dong markup harga dari sekian sampai bahkan bukan hanya 50%, bisa sampai 100, 200 berlipat-lipat. Apakah boleh mengambil keuntungan dalam hal berdagang ini berlipat-lipat? Boleh. Boleh saja. Karena apa? Tidak ada hudud. Tidak ada hudud, batasan-batasan dalam hal mengambil keuntungan. Yang tidak boleh itu adalah apa? Bilang bahwasannya hewan ternak ini sakit. Maaf, hewan ternak ini sehat padahal sakit. Yang kedua, biasanya kan pedagang begini. Wah, sapi ini sudah ada yang nawar. Berapa? 25. Padahal belum ada yang nawar sama sekali. Ini kan biasa. Tas ono sing nawar 17 iki. Padahal belum ada yang datang, itu yang nggak boleh. Nah, akan tetapi apa? Kata Rasulullah SAW, coba lihat. Kalau kita pingin sukses, kita coba lihat teori berdagangnya Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Beliau itu kalau berdagang tidak hanya memikirkan untung. Kalau kita berdagang, mindset kita orang Indonesia itu berdagang tuh kan dipikirkan untung. Sing liya buntung gak ngurus. Tapi apa? Konsep berdagangnya para sahabat itu adalah apa? Tidak hanya berbicara keuntungan, tapi berbicara konsep berbagi. Berbagi, coba kasusnya Utsman. Sampai sekarang kekayaannya nggak habis, sudah 15 tahun, sudah 15 abad tahun lamanya. Salah satunya sumur. Terus apa? Kebun kurma. Kebun kurma punya Utsman itu beli sama orang Yahudi dulu. Sumur juga. Ketika kaum muslim saat itu paceklik di Mekah, dibeli sama Utsman. Kata Yahudi, nggak boleh dibeli semuanya, hanya 30% untuk Utsman. Akhirnya apa? Utsman apa? Ketika ada orang Islam